Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus ya, HP Kesip Pekalongan, ketua pengurus yang lain dan para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ya al-hadur rahimakumullah. Kalian mondok ini sudah benar. Kalian mondok ini sudah baik. Maka kebaikan dan kebenaran itu supaya dirawat, supaya dijaga. Sebab pasti ada rintangan-rintangannya. Tiap-tiap kebaikan pasti ada rintangan-rintangannya yang harus dilalui, yang harus diatasi. Yang harus dengan hati-hati. Kalian mondok ini benar sesuai dengan hadis ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, kebahagiaan fi dunya wal akhirat, ini alamatnya orang tersebut mau mondok, mau belajar ilmu agama, dan mondoknya sungguh-sungguh sehingga paham, ilmu diwulangkan, diajarkan, serta diamalkan. Orang mempunyai ilmu, diamalkan, dan diajarkan, ini merupakan perkara yang dilakukan oleh para rasul. Al-ulama warasatul anbiya, al-ulama pewaris para nabi. Maka konsekuensinya bagi orang yang mempunyai ilmu, satu, supaya diperhatikan mulang atau mengajar atau baca kitab. Para nabi, para rasul ini tidak membiarkan masyarakat hidup dalam kebodohan, apalagi bodoh dalam ilmu agama. Ketika ilmu kalian dapat ya, maka ilmu supaya diajarkan, supaya ilmu diamalkan. Ini merupakan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, dan sebaik-baiknya kesibukan, maka sibuk dengan ilmu ya, afdhalul istighal al-istighal bil ilmi. Yang demikian ini merupakan istighalnya atau kesibukannya para nabi dan rasul. Adapun orang yang mempunyai ilmu sebagai warisnya, supaya orang yang mempunyai ilmu tasabuh bir rasul wal anbiya, itu mulang dan mengajarkan ilmu.
Manusia itu oleh Allah diberi akal, dan akal untuk mendeteksi, untuk mengoreksi, untuk mengetahui suatu perkara itu baik atau buruk, itu akal. Maka dalam agama hifdzul akal ini harus diperhatikan. Menjaga akal itu wajib. Sebab di luar pesantren akal dirusak dengan minuman keras dan narkoba. Padahal akal itu merupakan organ tubuh yang paling bernilai. Organ tubuh yang paling bernilai yaitu akal. Coba misalkan saja orang walaupun gagah, kalau junun, naudzubillah min dzalik, apa nilainya? Orang cantik kalau junun, apa nilainya? Ini akal. Di akal harus dijaganya. Akal harus dipelihara. Akal itu laksanakan peso ya, atau lading. Peso bila mana tajam, bila mana tidak diromat, tidak dipelihara, tidak diopeni, maka peso bisa tumpul. Begitupun akal. Bila mana tidak digunakan untuk belajar, tidak digunakan untuk berpikir, maka akal bisa tumpul. Namun bila mana akal seseorang itu pas-pasan, seperti halnya peso yang tidak landep, tidak tajam, ini diungkal menjadi tajamnya, begitupun akal. Bila mana dibiasakan untuk berpikir, untuk mencari ilmu, maka akan menjadi tajamnya, akan menjadi cerdasnya. Nanti banyak contohnya. Ketika orang tidak memelihara akal, ketika orang tidak memelihara akal, nanti ada santri ketika di pondok cerdas, ketika di pondok pandai, namun ketika di rumah dia tidak sibuk dengan urusan ilmu, maka dia akan kalah dengan santri pada waktu di pondok itu misalkan kurang cerdas namun belajar terus. Apalagi ilmu agama itu tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan saja. Ilmu agama tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan saja. Kecerdasan bukan jaminan di dalam ilmu agama. Ilmu agama didapat dengan beberapa cara, dengan beberapa macam. Nanti orang-orang sufi dalam belajar dia lebih memfokuskan hatinya bersih, menghadap kepada Allah. Terus nanti sebagian orang sufi ini mendapatkan ilmunya bi thariqatil ilham. Ada yang kasaf, ada yang ma'rifat billah. Ini kelas tinggi.
Sehingga ada sebuah cerita ya. Ketika ba'du sufi ada orang soleh ditanya tentang permasalahan. Dia nengok kanan. Ditanya, dia nengok kanan, tetap tidak bisa menjawab. Dia nengok kiri, tetap dia tidak bisa menjawab. Akhirnya dia termenung. Terus hatinya diberi ilham oleh Allah, terus bisa menjawab. Istafti qalbak, di sini hati yang bersih fungsinya. Terus dia bisa menjawab. Terus yang tanya itu aneh, mengapa demikian? Saya tanya kepada kamu, kamu nengok ke kanan tidak menjawab. Kamu menengok kiri, kamu tidak menjawab. Namun ketika kamu termenung dingkluk, lantas kamu bisa menjawab. Jawabnya, ketika saya menengok kanan, saya tanya kepada malaikat di sisi kanan. Malaikat tidak tahu. Malaikat kan tidak masuk madrasah ya. Ketika nengok ke kiri, orang-orang tingkat tinggi kadang bisa melihat malaikat, bisa komunikasi dengan malaikat, tidak bisa menjawab. Akhirnya dia termenung dingkul istafti qalbak. Dia istiftah biqalbihi, terus dia dapat ilham, dapat nur, terus dia bisa menjawab. Ada kalanya orang mendapatkan ilmu kadang dengan khidmah kepada gurunya, kepada kiainya. Terus bibarakatil khidmah, dia oleh Allah diberi ilmunya manfaat dan barokah. Ada kalanya ya, khidmah kepada guru ya, ini bukan hanya kepada kiainya saja, namun kepada tangan kanannya kiai atau khodimnya atau pengurus pondok. Kan pengurus pondok itu merupakan tangan kanan kiai. Nisbah kita berhubungan baik dengan tangan kanan kiai, entah itu khodim atau itu keamanan atau pengurus. Ini ada kalanya bil khidmah. Maka dan khidmah ilmu diberi manfaat oleh Allah dan barokah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Orang belajar ada kalanya dia memperhatikan, mengamalkan ilmu. Apa yang ia ketahui dia amalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu, orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, dia dapat ilmu lantas diamalkan, maka oleh Allah dia diberi ilmu yang ia tidak diketahui. Atau bisa juga dia oleh Allah diberi ilmu laduni. Ini thariqatu thalabil ilmi, demikian bermacam-macam. Ada kalanya kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Man jada wajad. Orang sungguh-sungguh akan berhasil. Qala ta'ala walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah makna tiga, bisa makna perang ya, merangi orang yang menjajah kita, alul harbi. Atau mujahadah di sini maknanya merangi hawa nafsu. Orang belajar ilmu itu harus merangi hawa nafsu.
Sebab karakter nafsu ini tamilu ila rohah, an-nafsu tamilu ila rohah. Karakter nafsu itu condong dengan enak-enakan, dengan santai-santai. Padahal al-ilmu la yunalu birohatil jism. Ilmu agama itu tidak mungkin didapat dengan cara nuruti hawa nafsu atau enak-enakan. Dan nafsu itu hubungannya dengan makan dan minum. Semakin orang itu terpenuhi gizinya, ya, 4 sehat 5 sempurna, maka nafsunya akan kuat. Maka di pondok jangan coba-coba dengan 4 sehat 5 sempurna, ya. Ini sahabatnya semakin kuat, nanti akan repot. Nafsunya semakin kuat. Padahal orang ngaji harus mengendalikan hawa nafsu. Tidak ada rumus, ya. Tidak ada kamus. Di pondok pesantren itu memenuhi gizi, memenuhi 4 sehat 5 sempurna, itu berhasil, tidak ada kamusnya itu. Biasanya kalau di pondok enak-enakan malah gagal, ya, malah gagal. Harus makan sedikit, ya. Sebab kecerdasan itu umumnya di orang-orang yang kurus. Jarang sekali orang yang gemuk cerdas, itu jarang sekali. Dalam Ihya kan ada itu. Sedikit sekali orang gemuk cerdas itu. Jadi kalau mondok itu jangan coba-coba makan kenyang, minum kenyang, ya. Jarang sekali orang cerdas gemuk itu, jarang sekali. Kalau ada itu min fadlillah, ya. Supaya makan sedikit, minum sedikit, coba. Kan ilmu medis tidak dipakai di pesantren. Ahli gizi tidak dipakai di pesantren, ya. Makan yang halal, minum yang halal. Terus dengan kawan yang baik, ya. Kita dengan kawan yang baik itu supaya kita mendapatkan doa dari kawan kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita, adakah berdoa dan lain-lain. Jadi supaya dengan kawan ini yang baik. Nanti kan ada cerita, ya. Ada orang pinter, santri pinter. Namun ketika akan meninggal dunia kesulitan. Dia ditalkin oleh gurunya suruh membaca la ilaha illallah, dia kesulitan. Padahal pinter, santri tersebut cerdas, terpandang. Namun di balik itu dia sering sentimen kepada kawannya. Kadang mengadu domba kepada kawannya dan kiainya. Di orang mencari ilmu itu harus dengan hati yang bersih. Makanya an-nadhafatu minal iman itu kata orang-orang sufi, yang terpenting adalah nadhafah fil qalb. Hatinya bersih, minal hasad wal hikdi wal riya, wasak dan ragu. Maka hati yang bersih, sehingga fardul ain, orang itu membersihkan hati, fardul ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh perorangan. Jadi orang, sebab ilmu itu merupakan nurullah. Nurullah hanya mau bertempat di hati yang bersih. Dan orang belajar ilmu berhasil pula supaya tawaduan andap asor, ya.
Sebab orang yang mempunyai ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Adapun orang diangkat derajatnya oleh Allah itu berhubungan dengan tawadhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu rafa'allahu darajat. Barang siapa yang adab asar, maka oleh Allah akan dimuliakan. Kanjeng Nabi saja ma'annahu afdalul khalqi, namun beliau diperintah oleh Allah, waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kanjeng Nabi saja oleh Allah diperintah ayat tawadhu supaya adab asar. Pada kanjeng Nabi, sebab kemuliaan di situ. Orang walaupun mulia ya, dengan ilmunya atau dengan nasabnya atau dengan jabatannya, bila mana sombong, ini menjadi tidak mulianya. Coba iblis ya. Iblis itu Ra'isul malaikat, tidak tanggung-tanggung. Sekitar 500 tahun iblis itu beribadah kepada Allah, seolah tidak ada tempat yang tidak pernah dibuat sujud oleh iblis. Namun karena iblis itu sombong ya, iblis kesalahannya hanya satu. Disuruh sujud tahiyat menghormati kepada Nabi Adam, tidak mau. Dia selalu menggunakan akalnya. Sujud hanya boleh kepada Allah. Iblis selalu menggunakan akalnya, masuk sujud kepada makhluk, pada Nabi Adam. Padahal yang dimaksud di sujud tahiyat, bukan sujud ibadah, sujud menghormati. Iblis tidak mau. Hanya kesalahan hanya ini saja. Iblis celaka selama-lamanya. Dia mengatakan ana khairun minhu. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Coba karena sombong, ini bisa menjadi celakanya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Begitupun orang mulia, baik dengan ilmu atau nasab atau kedudukan, maka ketika dia sombong, maka kemuliaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan itu minallah. Dan Allah tidak akan kompromi kepada orang yang sombong. Keagungan dan takabur itu merupakan maksusun billah, hanya khusus bagi Allah. Tidak boleh hamba Allah itu sombong. Dengan arti pula, dengan ilmu yang kalian dapat, ini jangan sampai dibuat sombong. Misalkan saja ya, ilmu nanti tingkat-tingkatan. Orang belajar fikih, terus belajar tasawuf. Tasawuf di level atas. Ini belajar tasawuf. Sebab tasawuf samratul ilm, samratul ulum itu tasawuf, buahnya ilmu. Maka supaya orang ngaji itu didampingi dengan tasawuf. Puncaknya di tasawuf, walaupun ahli hadis, ahli tafsir ini kalau tidak ada tasawufnya, maka la khairolahu. Sebab yang mengarahkan ikhlas, jangan ujub, supaya diterima ibadah amalnya itu berhubungan dengan ilmu tasawuf. Akhlak hubungan dengan ilmu tasawuf, adab juga hubungan dengan ilmu tasawuf, ibadah diterima oleh Allah ini berhubungan dengan ilmu tasawuf. Namun perlu dipahami, ilmu tasawuf itu bukan untuk mengecam yang lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan untuk menyacat orang lain, bukan untuk mengatakan si fulan anjing, si fulan monyet, bukan demikian. Bukan demikian, itu bukan tasawuf. Jadi banyak orang yang sok tasawuf namun justru bukan tasawuf. Ilmu tasawuf bukan untuk mengecam kepada orang yang salah. Justru orang-orang sufi melihat orang lain
ini binadhari rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Jadi kalau orang itu menyacat orang lain, misalkan saja orang yang mendatangi sultan atau di pemerintahan dianggap monyet, anjing, dan lain-lain, mereka yang menyacat itu dalam hal ini tidak lebih baik daripada yang dicacat. Jangan dikira orang menyacat itu lebih baik daripada yang dicacat. Ketika orang itu menyacat, maka dia lebih buruk daripada yang dicacat. Sebab apa? Sebab dia dalam menyacat orang lain yang belum tentu salah, ini dia takabur. Kedua, dia ujub, dia merasa hebat. Terus dia suudzon kepada orang lain. Maka jangan dianggap misalkan saja orang yang dekat pemerintah misalkan saja dihujat, dicaci maki, ini jangan demikian. Sebab beliau-beliau itu punya ilmu. Jadi beliau bisa menyampaikan kalimatul haq inda sultan. Dan juga lagi pula misalkan saja presiden zaman dahulu, presiden zaman sekarang berbeda dengan raja dahulu. Kalau raja dahulu ini bila mana berbuat zalim, ini tidak ada batasan-batasannya, tidak ada sanksinya. Namun kalau presiden sekarang itu zalim, ini ada sanksinya. Bisa dihukum atau bisa tidak dipilih lagi dan lain-lain. Apalagi kepala negara itu harus dihormati. Agama mengajarkan sam'an wa ta'atan kepada pemimpin. Sebab pemimpin itu bila mana tidak ditaati, ini kan akan timpang, akan rancu. Jadi ajaran Islam itu mengajarkan sam'an wa ta'atan kepada kepala negara, sam'an kepada pemimpin, bukan menghujat. Dan juga bukan menghujat orang yang dekat dengan pejabat, tidak. Hanya itu untuk diri kita saja. Supaya kita misalkan saja dalam melangkah ini hati-hati. Namun bukan untuk menghukumi yang lain, bukan untuk memvonis orang lain, bukan untuk mengatakan si fulan anjing sebab dekat dengan pejabat, bukan untuk mengatakan fulan monyet sebab dekat pejabat, bukan demikian. Ini salah, ini bukan tasawuf orang yang demikian. Jadi artinya ilmu itu bukan untuk menghujat yang lain, bukan untuk menyacat yang lain. Coba dalam kitab Sulam Taufik saja, kita mengafir-ngafirkan kepada orang yang jelas kafir saja kan tidak boleh. Kita mentang-mentang, sebab Allah bisa merubahnya. Yang dikafir-kafirkan bisa dapat hidayah masuk Islam, yang ngafir-ngafirkan bisa dia murtad, na'udzubillah min dzalik. Allah bisa merubah demikian, bukan untuk takabur, bukan untuk mentang-mentang. Jadi ilmu itu didapat bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan untuk meremehkan orang lain. Namun ilmu didapat itu diajarkan atau untuk menasehati. Kalau nasihat itu harus dengan 4 mata. Bukan dengan cara di podium, dengan cara ceramah menghujat kepada orang lain, bukan demikian. Itu namanya membuka keburukan orang lain. Kalau kita nyacat orang lain, padahal kewajiban kita berkewajiban menutupi kejelekan orang muslim. Ini kewajiban kita, bukan diumbarnya. Dan orang yang dicacat belum tentu dia salah. Ada sebuah cerita. Ada kiai. Itu dawuh. Kalau orang mempunyai ilmu itu punya niat. Punya niat. Punya niat. Jadi apa yang ia lakukan
kita sudah husnudzon, niatnya dia itu benar. Misalkan saja dalam dengan pejabat dia nasihati, apa jeleknya? Jadi artinya ilmu bukan untuk menghujat orang lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, pada orang lain itu belum tentu salah. Sebab al-ujub, al-muhlikat, al-wujub, wa takabur, wa su'udzon, itu minal muhlikat, perkara yang merusak amal kebaikan. Maka semakin orang itu tinggi derajatnya, dia harus semakin tawadhu, semakin adab asor. Kalau dia ingin mulia. Jadi setelah kalian nanti mempunyai ilmu itu bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk suudzon. Ada sebuah cerita ya. Ada ulama sufi, batu sufi. Ini dia kehilangan bandanya. Ketika pergi bandanya hilang, bawaannya hilang. Dia menangis. Terus yang di sekitar orang tersebut tanya, mengapa kamu hanya kehilangan barang menangis? Maka jawabnya orang sufi yang hartanya hilang tadi, saya kasihan kepada si fulan, kepada pencurinya. Bagaimana kalau dia nanti kelak oleh Allah dimintai pertanggungan jawab? Nanti ada cerita ya, ada cerita wali. Dia mempunyai murid. Dan muridnya ini ada kedekatan kepada gurunya. Lantas ada santri yang lain, murid yang lain, wadul kepada orang tuanya, bahwasanya anak kamu oleh kiainya disuruh khidmah, maka orang tuanya tidak terima. Anak disuruh mondok, kok oleh kiainya disuruh berkhidmah, disuruh-suruh. Lantas orang tuanya mengambilnya, santri dibawa pulang. Namun dalam santri tersebut ini ada perubahan, dia menjadi pandai, menjadi berakhlak. Namun ketika orang tuanya itu tahu ada perubahan pada anaknya, orang tuanya menyesal. Memboyongkan anak itu menyesal. Lantas dipasahkan kembali kepada kiainya. Apa jawab kiai tersebut? Ya makrifat billah, saya tidak apa-apa. Namun Allah yang tidak mengizini, yang tidak mengizinkan anak kamu dikembalikan ke pondok. Jadi artinya juga orang tua pun ini terhadap gurunya anak ini supaya menghormati, bukan melecehkan, bukan mengambil tindakan. Kadang sekarang kan zaman demikiannya, anaknya disabet terus dituntut secara hukum, dianggap melanggar HAM. Bukan demikian. Ada lagi cerita ya. Ada orang sujud. Ketika sujud dia diinjak oleh orang lain. Terus yang diinjak itu marah. La yaghfirullah laka, mudah-mudahan kamu tidak diampuni oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu orang yang menginjak, yang zalim tadi itu diampuni oleh Allah, dan yang diinjak yang mengatakan la yaghfirullah laka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa demikian? Urusan
pengampunan Allah kan urusan Allah, bukan urusan yang diinjak tadi. Kan masa dia intervensi dengan sifat-sifat Allah itu Ghafar atau Ghafur dan lain-lain. Ada lagi cerita Bani Israel. Ada Bani Israel ini punya saudara, dia nakal. Dia mengerjakan maksiat. Lantas saudaranya menegur, ini panggah maksiat, terus emosi. Kamu tidak akan masuk surga, kamu akan masuk neraka. Maka orang yang demikian, yang memvonis kamu masuk neraka itu justru oleh Allah dimasukkan neraka. Yang divonis kamu masuk neraka itu justru oleh Allah dimasukkan di surga. Sebab apa? Neraka dan surga itu bukan urusan makhluk, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang sombong. Ada lagi cerita lagi. Ada orang sahibul karomah. Kalau dia berjalan, dia langsung mendung yang ngayup-ngayupi. Mendung yang ngayup-ngayupi. Tidak kepanasan. Terus ada salah satu seseorang ini yang nakal. Dia ingin tobat. Dia ingin menjadi santrinya orang yang mempunyai karomah tadi. Ingin hadir di majlis ilminya, majlis zikirnya. Dan orang yang mempunyai karamat tadi melarangnya kepada orang tersebut. Orang yang akan tobat dilarang. Kamu bukan makomnya masuk di majlis saya. Sebab kamu dia dianggap melakukan maksiat mungkarat. Namun dia tidak mengerti dalam hatinya, dia ingin tobat. Dia menolak kepada orang tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru orang yang tobat tadi, yang ditolak tadi, ini mempunyai karomah. Yaitu karomahnya itu berpindah kepada orang yang tobat tadi. Orang yang sahibul karomah, ini karomahnya hilang. Inilah afatnya orang sombong. Jadi dengan ilmu harus hati-hati, jangan sampai kita sombong, menghujat ke sana kemari dan lain-lain. Sebab ilmu itu bukan untuk menghujat, bukan untuk mengatakan orang anjing monyet, bukan. Masa kadang ulama disamakan dengan Bal'am. Kalau Bal'am kan jelas ya, sudah jelas salahnya. Memang ulama su ada, namun itu bukan untuk memvonis, untuk menghukumi orang lain. Ini hanya untuk pribadi diri kita saja. Mudah-mudahan kita bukan termasuk ulama su, gitu saja kehati-hatian kita. Jadi dengan ilmu yang didapat ini harus hati-hati, jangan untuk sombong, jangan untuk meremehkan kepada orang lain. Apalagi orang memahami ilmu itu bukan karena upayanya, bukan karena kekuatannya. Kita bisa paham ini sebab minallah. Kita bisa mengamalkan ilmu itu minallah. Kita bisa menghindar dari keburukan-keburukan atau maksiat itu minallah, taufik dari Allah. Kita bisa taat, kita bisa ngaji, sebab itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ungkapkan dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini karakter manusia, tidak punya upaya menjauhi keburukan atau maksiat, tidak punya kekuatan untuk melakukan taat atau kebaikan, kecuali semuanya yaitu taufik minallah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bukan untuk sombong-sombongan. Jangan meremehkan kepada orang lain, jangan menghujat kepada orang lain. Kita tidak punya upaya apa-apa. Namun nikmat-nikmat Allah itu untuk disyukuri. Untuk disyukuri dengan diamalkan, diajarkan. Ini merupakan bentuk syukur.
Qala Isa alaihissalam man alima wa amila wa alama yud'a fi malakuti samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu serta diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Kita tidak punya apa-apa. Ini perbedaannya antara orang pesantren dan bukan orang pesantren. Kalau orang pesantren ini kita tidak punya upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak punya kekuatan apa-apa. Namun kalau orang bukan orang pesantren, ini seolah dia mempunyai kekuatan, seolah dia mempunyai upaya. Ini karena kerja keras saya, karena kehati-hatian saya. Namun kalau kita tidak demikian, coba kalau orang tersebut oleh Allah diberi sakit, stroke akan bisa apa? Kalau dia oleh Allah diberi junun akan bisa apa? Jadi nikmat-nikmat Allah berupa ilmu dan lain-lain ini untuk disyukuri, bukan untuk sombong-sombongan. Kita tidak punya upaya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, namun semua disyukuri. Adapun syukur kepada Allah ini ada kalanya kita langsung bila mana nikmat itu dari Allah langsung. Sekitar oleh Allah diberi nikmat Islam iman, kita mengucapkan alhamdulillah. Namun adakah nikmat itu oleh Allah dilantarkan lewat orang lain, apakah orang tua kita atau guru kita atau kawan kita? Maka supaya yang demikian kita mengucapkan terima kasih atau jazakumullah khairan. Syukrul wasaid wa syukrun, menyukuri lantaran-lantaran itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat kepada kita ini memang oleh Allah dilulutkan demikian, ditutupkan oleh Allah demikian. Namun orang yang demikian itu bukan yang dilulutkan berbuat baik kepada kita, terus bukan berarti kita tidak terima kasih akhlak kita atau adab kita. Kita supaya bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah itu guru kita atau orang tua kita. Aniskurli wali walidek, nanti guru juga orang tua kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang manusia yang berbuat baik, ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kita syukur kepada Allah, ini kita harus bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jasa-jasa guru kita tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kita bisa sholat, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa terhindar dari keburukan, kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah, kita mengenal kebaikan-kebaikan dalam kitab, itu merupakan jasa-jasa guru kita. Maka supaya kita merasa terima kasih, jangan sampai ya santri berani-beraninya memutus hubungan antara santri terhadap gurunya atau kiainya. Ini merupakan su'ul adab ya. Sebab kita dituntut, disuprih ya, diperintah untuk mendoakan guru kita. Kita dituntut untuk bersyukur kepada orang tua kita. Orang tua dalam hal ini juga guru termasuk orang tua. Jadi artinya pula kita dapat kenikmatan-kenikmatan, ini endingnya, nihayahnya, pungkasannya, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau orang itu diberi oleh Allah nikmat, dia mau bersyukur, maka dia oleh Allah akan diberi tambahan-tambahan nikmat. Maka kata orang tua saya, Al-Mahfurah Kiai Haji Makhrus Ali dari Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim,
Ini kalau habis ngaji supaya kita membaca alhamdulillah. So kita dapat nikmat ilmu. Sebelum ngaji kita baca basmalah. Terus mu'alifnya di Fatihai. Terus baca sallallahu ala Muhammad ya, dibaca 1000 tiap hari tiap malam. Habis sholat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma, dibaca ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya. Qabilna ya. Qabil ijazah. Terus setelah itu ketika kalian mondok ya, kalian bersyukur. Kita tidak punya upaya kekuatan apa-apa supaya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya kita supaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti setelah kita mondok ini kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu tawakal kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Coba orang tawakul itu kan derajatnya, nilainya kan tinggi. Dia sebagai muwakil. Terus Allah sebagai wakil. Terus kita kurang percaya apa kepada Allah? Allah Ghafurur Rahim, Al-Latif, Al-Razzaq dan seterusnya, As-Safi dan seterusnya. Kalau kita tidak punya upaya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa, maka tidak ada jalan lain kecuali kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tawakal itu ada tingkatan-tingkatan. Tamamu tawakkul as-siqah billah wa sukunul qalbi bitadbirillah. Puncaknya tawakul itu kita percaya kepada Allah, siqah kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Dan kita sukunul qalbi, kita anteng, kita tumakninah. Kita tenang, kita tidak gusar dengan putusan Allah atau hukum Allah atau pengaturannya Allah. Ini merupakan puncaknya tawakal. Sebab bila mana orang tidak tawakal, ini bisa kadang-kadang akalnya rusak ya. Bisa stres ya orang tidak tawakal. Jadi kelanjutan nanti kalian sama untuk bagaimana ini sebab tawakal kepada Allah. Namun adatullah, sunatullah, Allah tidak akan membiarkan orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan dan diajarkan, Allah tidak membiarkan orang tersebut hidupnya tersia-sia. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah, akan diasihi oleh Allah. Rizki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesampaian. Al-Fatihah.